Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Gimana kabarnya, lur? Semoga hari ini sehat selalu, rezekinya lancar, amin. Dan yang masih berusaha ingin pergi ke sini, saya doakan juga semua usahanya lancar dan cepat datang ke sini. Amin. Oke guys. Jadi di video kali ini aku ingin sharing atau memberikan edukasi kepada teman-teman semua ini yang masih di Indonesia ya, yang mau magang ke Jepang, yang mau pergi ke Jepang dengan program magang Jisuse atau Kenshuse kayak gitu. Nah ya, nanti akan memberikan sedikit edukasi pada teman-teman semua, siapa tahu kan nanti bermanfaat buat perbandingan lah, atau buat pertimbangan nanti kalau mau milih program magang ke Jepang atau program Jisuse ke Jepang ini ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang masih ada di Indonesia, yang sekarang ini lagi memilih-milih LPK, memilih-milih mencari-cari informasi job, mencari informasi visa, cari informasi tentang keberangkatan, mencari informasi tentang kapan di Jepangnya itu dibuka kayak gitu. Mungkin sekarang aku ingin sedikit memberikan edukasi kepada teman-teman semua nih ya, yang masih di Indonesia, tentang perbandingan, bisa nanti pertimbangan lah buat teman-teman. Sesuai judulnya, aku kasih judul kenapa sih harus kalau mau program ke Jepang itu memilih jalur SO gitu ya. Nah ini salah satu edukasi dari aku nih ya, kenapa harus milih jalur SO atau swasta kayak gitu ya. Nah jadi begini lur, sedikit berbagi pengalaman nih dari yang teman-teman dari yang IM atau dari yang SO nih, yang sudah sharing-sharing kepada aku ya kemarin-kemarin. Terus saya bisa menyimpulkan itu begini, kenapa harus lebih baik memilih jalur SO ya untuk yang pemula. Bukannya dari IM itu enggak baik, maksudnya enggak bagus ya, cuman kalau kita bisa memilih kayak gitu kan lebih baik gitu. Saya mengasih rekomendasi itu buat pertimbangan itu kenapa harus milih jalur SO ya. Jadi saya akan jelaskan di sini tuh menurut pengalaman atau menurut fakta yang ada di sini di Jepang gitu ya. Itu yang aku terima hampir 70% ya, hampir 70%. Yang 30%-nya ya nanti masih searching lagi. Ini menurut aku. Jadi tuh kenapa harus memilih SO ya teman-teman? Karena apa? Jalur SO itu tuh kalau kita sebelum berangkat ke Jepang itu pasti kan ada tes, psikotes, interview dan medikal. Nah posisi pas tes itu kan kita dikasih tahu dulu bidangnya apa, jenis job kerjanya itu apa kayak gitu kan. Misalnya kalian punya basic skill mengelas ini, terus dari pihak LPK menawarkan ini ada lowongan
pabrik pengelasan gitu ya, bidang pengelasan nih, otomatis kan kalian kan sesuai skill kalian bisa ikut kayak gitu kan, bisa ikut sesuai dengan bidang Anda. Jadi walaupun itu nanti di Jepang itu pabriknya besar kecil, lemburannya banyak atau apa ya, intinya itu sama dengan skill jurusan yang teman-teman ini sukailah, yang pilih lah gitu. Itu kelebihannya kalau jalur SO itu kita bisa memilih bidang sebelum kita berangkat di Indonesia guys. Nah terus kalau yang IM itu katanya ini bener atau enggaknya saya kurang tahu, ini masih 50-50. Jadi nanti teman-teman bisa sharing-sharing lagi atau konsultasi lagi kepada pihak-pihak agensi magang IM yang ada di Jepang itu. Ini menurut informasi yang aku terima itu kalau IM Jepang itu dikasih tahu bidang jobnya itu setelah sampai di Jepang guys. Jadi pas posisi di Indonesia itu ya cuman intinya itu proses tes seleksi, karantina, pendidikan bahasa Jepang, terus dikirim ke Jepang. Nanti jenis kerjanya, kamu kerjanya di bagian apa ini, itu yang ngasih tahu itu di Jepang. Jadi udah masuk Jepang, proses semuanya selesai itu baru dikasih tahu. Ya bisa dikatakan itu nasib-nasiban ya. Kita misalnya ini punya skill kelas tapi malah kerjanya nanti ditempatinnya di pertanian atau di proyek kuli bangunan untuk Gemba gitu kan, nggak cocok kan kayak gitu kan. Jadi katanya itu begitu kalau yang jalur IM itu ya. Nah jadi yang ngasih tahu jenis kerjanya itu pas posisi waktu di Jepang. Beda sama kayak di SO swasta. Kalau SO swasta itu sebelum kita berangkat, sebelum kita tes pun udah dikasih tahu ini jobnya ini di Jepang, seumpamanya pertanian kayak gini, kamu mau ikut nggak? Kalau mau ikut tes ya ayo, kalau nggak ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi kita bisa pertimbangin sebelum berangkat Jepang itu, kita itu udah tahu kita di Jepang nanti itu kerjanya di bidang ini gitu. Bukan kalau di SEO itu pasti guys, soalnya kan nanti visanya kan buat nurunin visa itu kan bidangnya itu nggak mungkin kalau tesnya pas di Indonesia itu tesnya itu pengacoran logam kayak gitu, terus nanti di Jepang rubah jadi Gemba itu kayaknya sih nggak mungkin. Kayak kalau untuk SOI nggak mungkin ya, jalur swasta ya. Nah kalau di Gemba itu kalau di IM Japan informasi yang aku terima dari teman-teman aku yang IM di sini itu ya kayak gitu. Jadi katanya sih jobnya itu yang ngasih tahu itu pas posisi udah di Jepang. Pas di Indonesia itu cuma tes karantina, yang penting berangkat di Jepang gitu. Banyak juga kan anak-anak IM Japan yang nggak sesuai apa yang kita harapkan gitu jobnya di sini, terus pada kabur. Itu banyak juga yang di sini guys. Makanya harus hati-hati yang memilih job di Jepang ya, karena di sini tuh kita itu 3 tahun nggak boleh pulang sama sekali. Makanya itu harus benar-benar diniati benar-benar, dan jangan sampai salah pilih job guys kalau mau ke Jepang itu. Jangan intinya kalian bisa ke Jepang, jangan nanti kalian akan nyesel sendiri kalau pas waktu di Jepang. Kalau nggak benar-benar pintar memilih job atau benar-benar memperhatikan job nanti kita di Jepang apa itu, nanti kalian akan nyesel sendiri guys. Itu saja sedikit informasi atau edukasi ya dari aku buat teman-teman semua nih pemula yang mau berangkat ke Jepang. Nah bila ada kalau saya ada sedikit salah atau dalam informasi ini aku sampaikan ya tolong dikoreksi, nanti bisa komen di kolom komentar atau di DM aja, nanti bisa kita sharing-sharing lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke,